وسلم دائما أبدا على نبيك وخير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيد القوم والثقلين والفريقين من رب ومن عجب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأهوال المختلفين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak, yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-16, yaitu babu fil amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Ya, bab yang akan menjelaskan perintah agar kita berpegang teguh dengan apa? Dengan amal-amal yang sunnah dan tata caranya, atau adabnya seperti apa. Nah, dari dalam bab ini kita akan diajarkan agar kita selalu berpegang teguh kepada apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang menjadi apa? Umat yang dicintai oleh Nabi dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Babu fil amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Bab yang memerintahkan kita agar kita berpegang teguh kepada apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa ayat, namun sebelum kita membaca, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita. Di sini ada beberapa penjelasan nanti yang akan kita pelajari secara bersama. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakum ai a'taqumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakum, dan apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian. Ai a'taqum,
sesuatu yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Dari siapa itu? Ar-Rasul, ya, dari seorang rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang aku perintahkan, maka disuruh kita ngapain? Mengerjakan. Ya, disuruh kita apa? Mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa-apa yang dilarang untuk kalian, ya, tuh fantahu, ya, maka apa? Harus kita jauhkan, harus kita apa? Tinggalkan. Ya, kita di sini jangan memandang kalau kita katakan ini hanya sekedar sunnah, ya, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Ya, ini sekedar larangan sifatnya makruh, kalau dikerjakan juga nggak apa-apa. Ya, padahal tidak demikian. Ya, di sini Al-Imam As-Suyuti, ya, di dalam kitab Al-Iqlil dijelaskan, ya, kata Imam Suyuti, wa fil ayati wujubu imtisalu awamirihi wa nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang ayat yang tadi, ya, yang wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Imam Suyuti apa? Ya, ayat ini menjelaskan wajibnya imtisalul awamir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita apa? Mengerjakan atau melaksanakan segala perintah-perintah Nabi wa nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Nabi. Ya, jadi kata Imam Suyuti itu bukan sunnah kita melaksanakan perintah Nabi dan meninggalkan larangan, tapi hukumnya apa? Wajib. Ya, menurut siapa? Al-Imam As-Suyuti. Ya, tuh, beliau adalah salah seorang pengarang dari salah satu kitab yang biasa kita baca, Tafsir Jalalain. Ya, memang ada dua, ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, nah ini salah seorang dari pengarang kitabnya ini, ya, pengarang kitab tafsir, dan juga ada kitab karangan beliau tentang usul fikih juga ada, ya, tentang hadis juga ada. Ya, beliau mengatakan kalau perintah Nabi itu hukumnya wajib kita kerjakan, dan larangan Nabi itu wajib kita apain? Kita tinggalkan. Menurut siapa? Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Iqlil. Tuh, ya. Qala, ada sebagian ulama mengatakan wa kullu ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam yasihhu an yuqalu fihi innahu fil Qur'an. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, segala sesuatu yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita katakan kalau itu adalah apa? Perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kata sebagian ulama. Kenapa? Ya, argumennya, dalilnya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau perintah Nabi itu boleh kita katakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena segala ucapan, ya, yang keluar dari mulut Nabi itu bukan sekedar hawa nafsu belaka dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi merupakan apa? In huwa illa wahyu yuha. Ya, akan tetapi itu adalah merupakan apa? Wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi masuk akal juga. Ya, kalau yang namanya, ya, perintah Nabi itu boleh kita katakan sama dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi kalau ngomong nggak sembarangan ngomong. Ya, Nabi kalau keluar kata-kata ucapan dari mulutnya bukan sekedar kata-kata dari hawa nafsunya, tapi dari siapa?
dari Allah. Nah, kalau dari Allah berarti berupa apa? Berupa wahyu yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kan yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah salah seorang nabi yang maksum. Ya, artinya maksum adalah yang terpelihara, yang terjaga, ya, dari berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan serta kesilapan. Ya, jadi intinya, ya, sosok, ya, seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah seorang sosok manusia dan juga seorang nabi yang nggak punya dosa sedikit pun. Ya, kenapa? Kalau udah maksum namanya diapain? Dijaga, terpelihara. Ya, jadi nggak ada sedikit pun tuh, ya, suatu perbuatan yang apa ya, yang salah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar saja ada sebagian ulama kalau yang namanya perintah dari Nabi bisa dikatakan itu adalah perintah sama dari Al-Quran. Dalilnya mana? Tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tuh. Baik. Dalil yang berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," apa lanjutannya? "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Tuh, ya. Katakan wahai Muhammad, ya, seandainya mereka kepada orang-orang kafir, mereka cinta kepada siapa? Ya, kepada Allah, fattabi'uni. Ya, suruh mereka juga ikutin aku. Kata siapa? Kata Allah. Ya. Kamu kalau mengatakan bilang cinta Allah doang, ya, tapi nggak cinta Rasul, berarti masih pincang. Ya, berarti masih apa itu? Nggak seimbang. Ya, Allah katakan kalau kamu ingin menunjukkan kamu cinta kepada Allah, maka kita harus tunjukkan juga kalau kita itu harus cinta kepada siapa? Kepada Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita abaikan, apalagi kita sepelekan, ya, sesuatu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru apa-apa yang menjadi perintah Nabi itulah yang akan menjadi apa? Penyempurna, ya, dari amal-amal ibadah yang wajib yang kita kerjakan. Ya, andai kata tidak ada perintah-perintah Nabi, maka bisa dipastikan semua amal-amal ibadah kita itu enggak akan sempurna. Ya, itu. Baik. Itu ayat yang pertama, ya. Ayat yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada diri kamu, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya, di sini boleh dibaca biddommatil hamzah. Ya, boleh hamzahnya dibaca, ya, dhammah, atau boleh dibaca kasrah. Ya, jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun ataupun iswatun. Ya, jadi boleh dibaca dua. Ya, kalau ada orang baca seperti itu jangan diapain? Jangan disalahin. Ya, dulu kita dengarkan Qori Muammar Zad'ah selalu baca itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Ya, jadi jangan kita salahin. Kenapa? Karena boleh dibaca biddommatil hamzah atau bikasratil hamzah. Ya, dua-duanya benar. Enggak ada yang enggak ada yang salah. Tuh, ya. Baik. Hasanatun ay iktida'un bihi. Ya, yaitu apa? Ya, iktida, sesuatu yang apa? Harus diikuti. Ya,
Nah, kalau itu sesuatu yang ada yang baik pada diri Nabi untuk kita ikutin, itu untuk siapa tuh? Liman kana yarjullah. Ya, ai liman yakhafullah. Ya, bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang kalau dia memang ya memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah, ya, itu nggak mungkin dia akan meninggalkan segala perintah-perintah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai ya orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka bisa atau mau mengerjakan perbuatan yang haram, ya, yang makruh saja mereka nggak bakal mau mengerjakan sesuatu yang makruh. Ya, jangankan dia ya untuk mau mengerjakan yang wajib, yang perintah saja dia jadikan sesuatu yang wajib. Itu kalau orang benar-benar memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Wal yaumal akhir, ya, dan juga ya orang-orang yang takut akan adanya hari apa? Hari akhirat nanti. Ya, itu. Kenapa? Ya karena seseorang itu ya kalau ingin dikatakan dia beriman kepada Allah, di antara syaratnya harus dia percaya akan adanya hari apa? Hari akhir. Ya, hari akhirat, ya, yaitu diawali dengan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu, ya, falyuhsin jarahu, maka dia harus berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Ya, falyakul khairan aw liyasmut, maka dia berkata yang baik atau diam. Tuh, ya, itu tanda atau ciri orang yang yang beriman kepada Allah dan juga kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ayat yang ketiga, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan fala wa rabbika, ya, maka demi Allah, ya, tidaklah seseorang itu memiliki keimanan yang sempurna. Ya, tidaklah seseorang itu memiliki iman yang kuat. Ya. Nah, kalau seseorang ingin ya membuktikan dia itu punya iman yang kuat, iman yang kokoh, maka apa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, dia itu mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai apa? Hakim. Ya, sebagai penengah ya terhadap sesuatu perselisihan yang ada ya pada mereka. Ya, jadi kalau ada permasalahan ya, kalau kita kembalikan kepada hakim dunia yang ada di dunia, ini banyak salahnya. Ya, karena bisa jadi nanti ada keberpihakan yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi apa? Benar. Ya, ini kan bahayanya seorang hakim itu, kata Nabi itu, ya, itu udah Nabi ancam. Ya, kata Nabi, ya, hakim itu ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Banyakan mana yang neraka? Surga. Banyakan masuk neraka, bayangin. Cuma 3, 2 masuk neraka, 1 surga. Loh, kenapa demikian?
Ya karena yang namanya seorang hakim, ya dia itu bisa jadi memutuskan suatu perkara, dia akan membela yang apa? Yang bayar. Ya, dia akan membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, makanya nggak mustahil orang-orang yang berada di pihak kebenaran, ya bisa jadi dia adalah orang-orang yang bersalah. Tapi sebaliknya orang-orang yang bersalah dia akan berada di pihak yang mana? Yang benar. Diputar balikkan. Ya, itu makanya wajar ketika Nabi katakan hakim itu 2 orang masuk neraka, 1 orang masuk surga. Kenapa? Itulah yang terjadi di zaman sekarang bisa kita lihat dengan kepala mata kita sendiri. Ya, bagaimana seorang mahkamah, bagaimana seorang jaksa agung, bagaimana seorang hakim dengan begitu berani memutuskan suatu keputusan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah lantaran apa? Lantaran dia bisa menerima bayaran. Ya, lantaran dia bisa atau mau menerima uang. Ya, tuh. Yang namanya kebatilan pasti bakal ketahuan juga. Ya, tuh. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Mana buktinya? Lihat sekarang udah mulai ketahuan tuh, ya, hakim-hakim yang nakal, yang bandel, yang mereka pada menerima uang suap atau uang, ya, tuh udah Allah buktiin mereka sekarang menjadi orang-orang yang apa? Ya, bersalah, ya, tuh dalam berbagai macam kasus-kasus yang mereka tangani, ya, tuh. Ya, jadi bukan masalah hakim yang berkuasa itu doang. Ya, kita juga apa di tengah keluarga kita, ya, ketika ada suatu permasalahan yang timbul antara anak-anak kita, ya, kita juga nggak boleh berpihak kepada anak kita yang kita anggap tuh anak lebih pintar, lebih cakep, lebih segalanya, nggak boleh. Ya, pokoknya yang namanya al-haqqu wal haqq wal batil huwa al-batil. Ya, yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah apa? Salah. Ya, jadi jangan ada istilah mentang-mentang. Ya, kalau ada istilah kata mentang-mentang berarti udah apa itu? Udah lain dah tuh orientasinya. Ya, berani kita, berani apa? Memutuskan. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja kan, ya, dalam suatu hadis Nabi pernah bersumpah, ya, kata Nabi, ya, wa ayyullah, ya, lau anna Fatimah binti sarqat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah, seandainya Fatimah itu putriku dia mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, itu hadis itu diawali kata Nabi, innama halakal ladzina min qablikum, ya, annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu taraku alaihil had. Ya, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa, ya, itu penyebabnya apa? Apabila ada orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki pangkat dan kedudukan, taraku alaihil had, hukum tidak diberlakukan. Ya, tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihil had. Ya, kalau si pelaku kejahatan itu dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang lemah, enggak punya pangkat, enggak punya kedudukan, enggak punya jabatan, ya, apa yang berlaku? Hukum berani ditegakkan. Ya, makanya ada istilah hukum di kita itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu yang terjadi. Ya, itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, sampai kapan mereka akan berani melanggar hukum-hukum yang benar itu? Di situ semakin besar apa itu? Ya, azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Ya, jadi di sini Allah suruh kalau kamu memiliki suatu permasalahan, ya, kembalikan kepada siapa? Kepada, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Ya, kemudian mereka tidak menjadikan dalam diri mereka itu suatu apa? Suatu keberatan.
ya, sesuatu yang berat, yang jadi masalah, doyikon au syakkan, ya, yang sempit ataupun yang mereka ragukan, ya, jangan sampai itu, ya. Jadi ketika kita menjadikan diri kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Muhammad SAW, jangan sampai kita katakan perintah Nabi ini bikin ribet, ya, anjuran Nabi ini bikin capek aja, jangan sampai seperti itu, ya. Tuh kalau memang seseorang itu ingin dikatakan dia itu apa, cinta benar-benar kepada siapa, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mimma qadaita, terhadap apa-apa yang engkau putuskan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wasallam itu nggak akan pernah dia itu berani, ya, memutuskan suatu perkara akan pincang, nggak pernah, ya. Pokoknya apapun yang, ya, benar itu harus Nabi berani menunjukkan kalau itu adalah suatu kebenaran, ya. Sesuatu yang salah Nabi pun akan berani mengatakan kalau itu adalah suatu yang salah, ya. Tuh jarang-jarang, ya, seorang pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin dunia, pemimpin akhirat, dia bersumpah tentang anaknya, ya, kalau putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan putriku. Ada nggak seorang pemimpin berani seperti itu? Nggak akan ada, ya, nggak akan pernah ada. Bahkan ketika anak salah, orang tua zaman sekarang berusaha untuk ngapain? Nutup-nutupin, ya, bahkan diangkat-angkatin, dibuat-buat kebaikannya seakan-akan tuh anak adalah anak yang benar, ya. Padahal, ya, ketika Nabi mencontohkan seperti itu, kalau anak salah ya udah salahin, ya, nggak ada wewenang buat kita itu untuk apa, membenarkan yang salah, meskipun posisinya itu adalah saya sebagai siapa, anak kita sendiri, ya, itu. Baik. Wa yusallimu taslima, ya, tuh. Kemudian mereka itu, ya, berpegang, ya, dan menerima apa yang menjadi keputusan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi nggak ada perasaan kecewa, ya, nggak ada perasaan ngedumel, ya, itu. Saya yakin Pak, kalau hukum, ya, itu benar-benar ditegakkan di negara kita, pasti nggak akan ada orang yang ya, merasa disakitin, merasa dizolimin, ya, atau ya, dikecewain, ya. Nah, ini akibat ulah karena para hakim yang mereka memiliki otoritas dalam memutuskan suatu permasalahan, kadang memutarbalikkan fakta. Inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi risih, ya. Kita kan orang sekarang bukan orang-orang masyarakat bodoh semua, ya. Masyarakat di zaman sekarang ini udah pada pinter-pinter, ya. Mereka udah bisa menyeleksi, mereka sudah selektif, mana yang benar dia akan ikutin, mana yang salah dia akan tinggalin, ya. Tuh, kita nggak bisa, ya, menjadikan seseorang figur kita itu dengan istilah kita ya, ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik, ya, fanatik yang tinggi, ya. Nah, akibat kita punya sifat fanatik yang tinggi, akhirnya apa? Ya, orang itu salah kita anggap benar, orang itu benar dianggap benar banget, salah aja benar, apalagi dia benar, kan begitu. Itu kalau orang fanatik kepada seseorang ataupun kepada suatu golongan, ya. Makanya kita nggak boleh, ya, kita boleh fanatik hanya dua, kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa in tanaza'tum, ya, maka sesungguhnya apabila kalian tanaza'tum, ya, ai ihtalaftum, ya, terjadi perselisihan, ya, fi syai'in, terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, ya, maka perselisihan yang ada
baik di sebuah lingkungan yang paling kecil apalagi yang besar, maka kita kembalikan kepada siapa? Ilallah war Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Qala ulama, ya, para ulama berkata, apa maksudnya? Ila kitab was sunnah. Ya, dikembalikan ya berdasarkan sesuai hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan dikembalikan kepada hukum yang sesuai dalam apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan kita sampaikan gimana kita mau kembalikan kepada Allah, Allahnya mana? Ya, gimana kepada Rasul kita kembalikan masalah Rasulnya mana? Bukan. Ya, maksudnya kita kembalikan itu kan Nabi sudah katakan taraktu fikum amrayni. Ya, ma in tamassaktum lan tadillu bihi abada. Ya, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, apa kata Nabi? Lan tadillu abada. Maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Ya, para sahabat bertanya, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan dua pusaka itu? Nabi katakan kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua ini adalah merupakan argumen yang paling kuat. Pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis, baru ijma, baru qiyas, baru yang lainnya itu. Ya, itu. Belum kita ada dalam Al-Qur'an dan hadis, jangan kita memakai dalil atau argumen yang lain dulu. Ya, itu. Baik. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, maka barang siapa yang taat kepada Rasul fima umira bihi, ya, terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, berarti itu orang apa ya? Yang taat. Ya, kita Pak kalau taat kepada perintah Rasul itu, ya, Nabi jamin kita bakal masuk apa ya? Surga. Ya kan? Kan Nabi bilang dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, semua umatku ini kata Nabi, aku pastikan bakalan masuk surga. Ya, tuh. Kemudian Nabi katakan, ya, illa man aba, kecuali ada sebagian orang yang enggak mau. Ya, sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu orang-orang yang enggak mau masuk surga? Apa jawab Nabi? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, aku pastikan dia pasti bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Ya, dan orang-orang yang enggak mau taat kepadaku, artinya dia enggak mau ngerjain sunnah Nabi, faqad aba, maka mereka itu adalah orang-orang yang yang enggak mau dimasukkan ke dalam surga. Tuh, jaminannya surga Pak. Masa Nabi bohong? Enggak mungkin Nabi itu berbohong. Pasti Nabi itu berkata benar. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut Nabi itu bukan berasal dari hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman. Dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi ila siratim mustaqim, benar-benar telah membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Ya, jadi Nabi mengarahkan kita itu menuju jalan yang mana? Yang benar, yang lurus. Enggak ada yang Nabi ajak, yang Nabi suruh agar kita menuju jalan yang sesat. Enggak ada Pak. Ya, sekecil apapun amalan yang Nabi perintah, pasti itu suatu
jalan kebaikan buat kita. Ya, masa sekedar senyum doang kita dapat pahala, ya kan? Padahal senyum gampang nggak? Gampang. Ya, senyum itu dinilai sebagai suatu apa? Sedekah. Ya, orang-orang yang nggak punya uang atau nggak punya duit untuk bersedekah, dia bisa banyakin apa? Senyum. Ya kan? Nah, jalan-jalan seperti itulah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad ya sebagai suatu solusi agar kita itu ya tidak menutup jalan untuk melakukan apa? Kebaikan-kebaikan. Banyak Pak contohnya. Ada orang baca Quran lancar, ya, dia bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali. Tapi ada orang yang nggak lancar baca Al-Quran karena belum bisa. Nabi suruh baca apaan? Kulhu 3 kali. Ya kan? Enak gak? Enak. Tuh. Kata Nabi, orang yang membaca kulhu 3 kali sama dengan orang itu sudah mengkhatamkan Al-Quran. Berarti Nabi juga nggak membebani banget. Kalau memang lu nggak bisa, belajar dulu. Tapi ada satu bacaan kalau lu baca sama dengan lu baca Al-Quran secara sempurna 30 juz. Apa itu tadi? Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? 3 kali. Enak gak? Enak banget. Ya, lah coba kalau orang belum bisa baca Al-Quran, disuruh khatamin Al-Quran setiap bulan, sampai budek juga nggak khatam-khatam. Ya, bertahun-tahun juga nggak bakal khatam. Ya, ini kalau kita lihat Pak, asbabul wurudnya hadis tentang ya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran surah Al-Fatihah 3 kali sama dengan apa? Ya, orang itu sudah membaca Al-Quran 30 juz. Ini sebab urutnya, sebab datangnya hadis adalah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, dan yang bertanya ini memang dia nggak mahir dalam membaca Al-Quran. Ya, makanya Nabi suruh udah cukup dengan Anda membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan Anda sudah membaca Al-Quran berapa? 30 juz. Tapi buat orang yang belum bisa, kalau kita nggak boleh. Ya, buat kita jangan. Ya, hukum ini nggak berlaku. Enak banget. Ya, buat kita yang udah bisa harus apa? Membaca dari surah Al-Ikhlas, ada dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas tuh. Ya, 30 juz. Oh, udah ada. Ya, tadi gua ngaji Bukhari bilang katanya sama dengan saya baca khatam Al-Quran kulhu 3 kali boleh buat orang-orang yang apa ya? Yang belum bisa dalam membaca Al-Quran. Ya, dan dia apa? Berusaha pengen bisa. Tuh, ya. Baik. Ayat yang selanjutnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Ya, dan orang-orang ya yang melanggar terhadap perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan apa? Antusibahum fitnatun. Ya, mereka akan mendapatkan suatu fitnah. Ya, au yusibahum adzaban alim. Ya, dan juga mereka akan mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih. Ingat, ketika kita melanggar perintah Allah, bukan saja perintah Allah, tapi perintah Rasul yang kita anggap itu adalah suatu sunnah, Allah katakan orang tersebut akan mendapatkan fitnah yang sangat besar dan juga orang itu akan mendapatkan apa? Azab yang sangat pedih fil akhirah. Kelak nanti di akhirat. Berarti ini buat orang-orang yang inkarus sunnah. Ya, orang-orang yang enggak mau atau mengingkari sunnah. Ya, sunnah doang buat apaan? Masih ada yang wajib yang lebih utama. Jangan. Ya, kalau kita enggak mau ngerjain, jangan menyepelein. Kalau kita enggak bisa berbuat baik, jangan pernah mencela orang yang berbuat baik. Ya, jadi ketika ada orang berbuat baik, jangan kita katain. Ya, biarin dia berbuat baik karena masih dalam belajar. Kita dukung. Jangan sampai kita ngerjain kagak, tapi ngapain? Ngatain orang lain berbuat baik. Jangan sampai kita enggak mengerjakan perintah Nabi, kita katakan kalau itu suatu apa? Suatu sunnah
nggak wajib ya, apalagi dibilang nanti keluar kata-kata bid'ah apalah dan sebagainya ya, ini yang bahaya ya, apa-apa dibilang bid'ah 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 ya. Sebenarnya Pak, kesimpulannya Pak, mohon maaf ya, orang-orang yang berani dengan gampang mengatakan itu adalah bid'ah itu karena keterbatasan ilmu yang mereka punya ya, arti dalam sifat kajian hadisnya itu belum maksimal ya. Kalau dia mengkaji tentang hadis, kitab-kitab hadis, jangan jauh-jauh dari kitab Riyadhus Shalihin aja nih ya, belum lagi dari nanti kitab tuh Lubabul Hadis yang tipisan lagi Al-Arba'un al-Hadis ya, hadis 40 hadis tuh. Kalau dia kaji yang itu aja dengan mendalam, dia pasti tidak akan berani mengatakan gampang suatu apa-apa sebentar-bentar adalah bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah ya. Harusnya dia itu sadar, jangan apa-apa dibilang bid'ah ya, itu boleh. Baik, ayat yang terakhir ya, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati wal ayati ya, betul. Wazkurna, dan ingatlah ya, ma yutla fi buyutikunna, apa-apa yang telah dibacakan ya, fi buyutikunna ya, di rumah-rumah kalian, min ayatillah ya, yaitu bacaan-bacaan Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga apa, sunnah ya. Jadi rumah-rumah kita Pak yang sering dibacakan Al-Qur'an, maka rumah itu akan jauh dari berbagai macam masalah-masalah, baik masalah yang ada dalam rumah tangga ataupun masalah yang datang dari luar ya. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita punya rumah baru disunahkan bacain apa itu? Surah Al-Baqarah ya. Biar apa itu? Biar setan-setan itu pada kabur ya, setan itu pada ngibrit dari rumah kita yang dibacaan Quran, apalagi surah Al-Baqarah ya. Itu rumah kita juga kita bacain hadis ya, baca kitab hadis di rumah kita, itu ada berkahnya Bapak ya. Jangan rumah kita hiasi dengan lagu-lagu mulu, tarian-tarian ya, joget-joget, gimana setan nggak mau dekem di rumah kita ya. Harusnya rumah kita itu apa, kita hiasin dengan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, hiasi rumah kalian dengan memperbanyak baca Al-Quran ya. Nah, inilah Bapak-bapak Ibu sekalian beberapa ayat yang menjelaskan tentang anjuran ya dari Nabi kita agar kita berpegang teguh ya dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan mengetahui adab atau caranya tentang bagaimana kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, ini saja dulu yang kita pelajari ya. Insya Allah hari Sabtu yang akan datang baru kita akan memasuki hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang perintah atau anjuran berpegang teguh kepada perintah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sedalam-dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.